Halo guys, apa kabar? Hari ini aku masih pengen bahas film horor nih, cuma thriller juga, jadi ada ngeri-ngerinya gitu. Film ini berkisah tentang satu keluarga yang harus menghadapi situasi mencekam untuk bisa menyelamatkan satu sama lain. Film ini berjudul All Fun and Games 2023. Sebelum ke alur, boleh dong sempetin sebentar aja buat subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, share, dan nyalain loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Has a long history of spreading rumors. Me and my brothers were born in. Di awal film ada seorang ibu bernama Kathy. Dia sudah lama ditinggal pergi suaminya. Jadi Kathy bekerja sangat keras untuk mengurus ketiga anaknya sendirian. Kathy juga menampung adiknya yang beban bernama Bob. Ketiga anak Kathy bernama Marcus, Jonah, dan Billy. Siang itu, Joe lagi di jalan mau pulang. Tapi dia malah berhenti di rumah kosong gara-gara dengar ada yang manggil namanya. Pas Joe berada di dalam, suara itu seperti mengarahkan Joe ke perapian. Begitu dibuka, Joe nemuin bungkusan kain yang berisi pisau. Langsung tuh Joe kasih lihat penemuan itu ke Marcus. Dari bentuknya pisau itu terbuat dari tulang manusia. Gak cuma pisau aja, Joe nemuin buku harian. Tertulis di halaman pertama, kalau pisau itu mencari wadah. Merasa pemilik rumah ini pengikut sekte, Marcus menyuruh Joe buat kembaliin pisaunya ke tempat asal. Tapi Joe gak nurut, dia malah diam-diam membawa pisau itu. It's right 7-Eleven. Joe. Mereka lalu pulang naik sepeda. Di jalan mereka diganggu dua pria. Marcus cuek, si Joe malah kebawa emosi. Jadi bikin Marcus terpaksa berantem buat lindungin Joe. Oh, no. Problem? You are. Kelakuan Joe tadi benar-benar bikin Marcus kesal. Ini bukan pertama kali Joe nyusahin dirinya. Dan karena muak, Marcus langsung masuk aja ke rumah. Joe yang masih di luar tiba-tiba dengar suara dari pisau itu manggil namanya. Sementara di rumah, Billy lagi sama sahabatnya bernama Sophie. Billy ajakin Sophie buat ikut nanti malam ke pesta yang diadakan sama circle pacarnya. Udah seneng bakal ketemu pacar, Billy malah dilarang keluar. Kathy meminta Billy buat tetap di rumah nanti malam jagain Joe karena Kathy harus lembur. Meski Billy berusaha nolak, Kathy nggak peduli. Gak cuma Billy, Kathy juga minta Marcus tetap di rumah. Dan supaya mereka fokus jagain Joe, Kathy sita ponsel mereka. It was gonna end for like 50. Love you. Setelah Kathy pergi, Joe masuk ke kamarnya dan langsung ngeluarin pisau itu. Begitu Joe bersihin, terdapat mantra di bilah pisau. Joe spontan baca, yang seketika Joe dapat penglihatan diikuti suara-suara iblis. Joe sebenarnya takut, tapi suara-suara iblis itu seakan memerintahkan Joe untuk lanjut bersihin. Dan saat Joe baca mantra kedua, tiba-tiba Marcus datang. Alhasil, iblis tidak berhasil merasuki Joe. Ngelihat muka Joe tampak pucat, Marcus bertanya keadaannya. Dengan nada bicara sedikit gugup, Joe yakinin dirinya baik-baik saja. Lalu Marcus meminta maaf soal tadi udah marah-marah ke Joe, dan mereka akur lagi. Tepat jam 12 siang, sikap Joe mulai terlihat tidak biasa. Tatapannya juga aneh, tapi satupun dari mereka nggak ada yang nyadar. Like that. Tiba-tiba pintu diketuk sangat keras. Mereka panik, takut itu orang jahat. Oh, dude, it's Pete. You trying to kill? Ternyata itu kelakuan pacar Billy bernama Pete yang mau ngerjain mereka. Pete sengaja datang ingin jemput Billy, dan kebetulan Bob baru pulang, Pete ajak sekalian. Sama Marcus juga, tapi mereka dilarang pergi sama Joe. Joe kini dalam pengaruh iblis, jadi dia menuruti setiap perintah iblis itu. Joe bakal kasih izin mereka pergi, asalkan mereka mau bermain dengannya. Tak ada pilihan, mereka nurut. Pertama-tama Joe menyuruh satu persatu untuk mengucap dua mantra. Nah pas giliran Pete, seketika lampu berkedip. Seperti dikasih kode kalau iblis sudah muncul, Joe langsung keluarin pisau itu. Marcus marah tahu Joe ternyata menyimpannya. Langsung tuh Marcus rebut pisaunya. Permainan dianggap sudah selesai. Billy dan Sophie memilih ikut Pete ke pestanya. Sementara Marcus dan Bob tetap tinggal menjaga Joe. Setelah mereka pergi, Joe mendesak Marcus untuk mengucap dua mantra di pisau. Begitu mantra diucap, Joe langsung tersadar. Dan iblis itu merasuki tubuh Marcus sehingga membuatnya pingsan. Ketika Marcus tersadar, dia langsung nanyain keberadaan pisau itu, beralasan ingin membuangnya. Joe awalnya nggak mau ngasih tahu, tapi karena didesak, Joe bilang kalau pisau itu ada di bawah kasurnya. Di tengah malam saat Joe tidur, Marcus diam-diam ambil pisau itu dan masuk ke toilet. Tapi karena Marcus nutup pintunya kenceng banget, Joe jadi kebangun. Marcus?
iblis itu mulai membawa jiwa Markus ke alam lain untuk menandainya. Begitu dahi Markus sudah bertanda X, tubuh Markus sepenuhnya dalam kendali iblis. Di luar, Joe panik banget dengar teriakan Markus. Apalagi pas ngelihat keadaan Markus, Joe lari ketakutan. Wake up, wake up, wake up. Hey, talk to me, Mom. Joe baru mau kasih tahu ke Bob, Bob malah pergi ngejar Markus yang keluar bawa tali. Bob mikirnya Markus mau bundir, jadi dia perlahan deketin Markus. Cuma ya hal itu malah bikin Bob masuk jebakan Markus dan Bob digantung sampai tewas. Again. Ngelihat kematian pamannya, Joe yang ketakutan segera kabur naik sepeda mencari Billy. Sementara di pesta, Pete membawa sahabatnya bernama Laurel. Kedekatan Pete dengan Laurel cukup intens. Billy biasa aja responnya. Beda dengan Sophie, dia agak curiga kalau Pete sama Laurel ini pasti lebih dari sahabat. Billy nggak yakin, dia percaya kok Pete setia. And I think you're making actually. Nah, kebetulan pas itu Billy lagi jalan-jalan di sekitar pesta. Dia shock banget ngelihat Pete dan Laurel bermesraan. Merasa sakit hati, Billy memilih pergi sambil nangis. Sophie dan yang lain masih di pesta. Mereka kaget tiba-tiba ngelihat Markus datang dengan dahi yang terluka. Udah gitu Markus terus-terusan ngajak mereka bermain sambil ngeluarin pisau. Mereka pikir Markus lagi abok. Supaya nggak kacauin pesta ini, Laurel usir Markus. Akan tetapi, Markus malah menyandra Laurel dan meminta mereka untuk lempar ponselnya ke api unggun. Mereka sudah lakuin apa yang Markus inginkan, tapi Markus belum juga lepasin Laurel. Lantas, Pete dan satu temannya bernama Brad mau nyerang Markus. Namun naas, Brad kena tusuk di perut yang membuatnya tewas. Sedangkan Pete terkena sayatan di paha, jadi masih selamat. Dan saat itu juga, Markus menghitung mundur, meminta mereka untuk segera bersembunyi karena permainan pentak umpet sudah dimulai. Sophie berusaha bujuk Markus buat lepasin Laurel supaya bisa ikut bermain juga. Untung Markus langsung setuju. Di sisi lain, Joe akhirnya ketemu Billy. Joe ceritain mengenai semua yang terjadi. Namun sudah pasti Billy tak akan percaya. Tapi berselang, Sophie datang. Dia sangat ketakutan. Sophie juga cerita hal yang serupa dan kasih bukti bajunya penuh darah. Joe yakin Markus dirasuki iblis pisau itu. Dan Joe kepikiran buku harian. Siapa tahu ada petunjuk, Joe mengajak mereka ke rumah kosong. Sementara itu, Markus berhasil menemukan Nick yang langsung ia bunuh di tempat. Markus juga tahu keberadaan Pete dan Laurel yang sedang sembunyi di dalam peternakan. Markus dengan mudah menemukan Pete yang sembunyi di balik kayu dan Pete langsung dibunuh seketika. Markus juga tahu kalau Laurel sedang sembunyi di balik tumpukan jerami, jadi dibunuh juga. Kembali ke Joe dan yang lain, mereka sudah sampai di rumah kosong. Billy mulai baca buku harian itu. Jadi dulu tahun 1692 ada seorang wanita bernama Joanna yang mendapat perlakuan tidak adil dari warganya karena dituduh tanpa bukti sebagai keluarga penyihir. Joanna akhirnya pergi dari kota dan tinggal di hutan terdalam bersama putranya bernama Daniel. Meski sudah mengasingkan diri, anak-anak warga masih saja mengganggu Daniel. Dahi Daniel diukir tanda X pakai pisau. Setelah itu mereka mengajak Daniel bermain sambil menyiksanya. Penyiksaan Daniel ini bikin Billy takut, dia jadi berhenti baca. Tapi tiba-tiba muncul banyak hantu dan ada arwah Joanna juga. Joanna terusin cerita yang sempat terhenti. Jadi saat jam 12 malam, Daniel dibunuh hingga tewas. Joanna nggak terima. Dia belajar ilmu sihir untuk balas dendam. Joanna membuat pisau dari tulang Daniel dan mengukir 2 mantra kutukan di bilahnya. Joanna membuat salah satu bocil itu membaca mantra, sehingga tubuhnya dijadikan wadah agar Daniel bisa bermain bersama mereka selamanya. Dan saat tengah malam, bocil yang dijadikan wadah itu akan tewas seperti Daniel. Jadi semua bocil itu tewas semua. Billy minta Joanna buat kasih tahu cara mengakhiri kutukan Daniel. Cuma Joanna bungkam dan menghilang begitu saja. Solusi emang belum ada, tapi Joe punya rencana. Lantas dia mengajak mereka bergegas pulang ke rumah. Rencana Joe ini akan mengajak Markus bermain kejar-kejaran senter. Permainan ini sudah sering Joe mainkan bersama kedua kakaknya dan ayahnya. Jadi Joe yakin bisa kalahkan Daniel. Begitu permainan dimulai, Joe segera mencari Markus ke setiap ruangan, bahkan sampai ke lantai atas. Joe nggak tahu aja kalau Markus selalu berada di dekatnya. Di tengah pencarian, Joe dikagetkan dengan penemuan mayat Pete yang Markus simpan di lemari. Joe ketakutan
kesulitan parah. Tapi kebetulan Joe akhirnya menemukan Marcus dan yang lain ikut bantu. Senter itu bisa membakar tubuh jika terkena cahayanya. Melihat Marcus kesakitan, Billy yang gak tega meminta mereka untuk berhenti. Begitu Marcus terbebas, dia malah menyerang Sophie. Billy gercep menolong Sophie, namun Marcus tak melepaskan mereka begitu saja. Marcus menarik Joe dalam permainan baru, yaitu Red Rover. Tell me, demon! Semua panik melihat Joe dicekik. Tanpa pikir panjang, Billy mengucap mantra itu. Dan tepat jam 12 malam, Daniel berpindah ke tubuh Billy. Joe akhirnya tersadar dan dia selamat. Dia senang banget bisa kembali. Sedangkan jiwa Billy kini berada di alam lain. Know how good it feels. Daniel akan menandai Billy seperti Marcus sebelumnya. Tapi Billy berhasil melakukan perlawanan sehingga Daniel tidak bisa merasuki Billy. Mereka pikir sudah terbebas dari Daniel, tapi ternyata belum. Daniel sekarang berada di sekitar mereka. Supaya bisa menemukan Daniel, mereka bagi dua kelompok. Namun hal itu malah dimanfaatkan Daniel untuk mengecoh mereka. Daniel membuat Joe dan Marcus terjebak di ruangan baju. Daniel juga memancing Billy dan Sophie ke ruangan lain. Di tengah situasi yang kacau ini, Marcus mengingat pembunuhan Bob dan yang lain. Joe menenangkan Marcus bahwa itu semua ulah Daniel. Joe meminta Marcus untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dan untuk saat ini, Joe ingin Marcus fokus selamatin Billy. Begitu mereka keluar dari ruangan itu, Marcus diserang. Dan dengan spontan, Joe mengajak Daniel bermain Red Rover. Joe sedang memegang pisau itu. Dan saat permainan dimulai, Joe segera menusuk Daniel. Daniel pun bisa dikalahkan dan akhirnya dia sirna. Kini mereka sudah terbebas dari kutukan Daniel dan bisa hidup aman. Waiting for the trial. Setelah kejadian mengerikan itu, Marcus memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi karena bagaimanapun dia tetap merasa bersalah. Katie sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya, jadi dia dan yang lain tidak bisa berbuat apapun. Mereka hanya bisa pasrah saat melihat Marcus dibawa polisi. Namun tak disangka, ternyata pisau itu muncul kembali dan otomatis pasti akan ada korban lagi. Lalu film pun sudah selesai. Sedih, serem, dan ngeri campur semua di film ini. Ya, karena ulah warga Salem terdahulu banyak korban berjatuhan yang tidak bersalah. Memang Joanna ini bukan penyihir, tapi karena amarahnya, ya udah jadi dia sekalian aja jadi penyihir beneran. Tapi sepertinya kutukan Joanna ini gak akan ada yang bisa hancurin, jadi akan terus abadi selamanya. Oke, seperti itulah alur lengkapnya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.